Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Tamanda. Saya dari kelas TIP 1803 dengan NPM 18110260. Saya berkuliah di kampus Universitas Budi Dharma Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Gaji Karyawan, menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada PT Kerjaya, yang dimana hasil penelitian saya ini akan menjadi sebuah tugas UTS saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen Bapak Mesran MKom. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan. Di sini terdapat sebuah perencanaan awal penelitian, yang dimana di dalam perencanaan awal penelitian ini terdapat sebuah poin-poin yang akan saya jelaskan nantinya. Poin yang pertama adalah latar belakang penelitian, problem statement, kajian pustaka, karyawan, kenaikan gaji, sistem pendukung keputusan, simple additive weighting, penelitian terkait, metodologi penelitian, dan referensi. Yang pertama, latar belakang penelitian. Penggunaan teknologi saat ini tidak hanya pada bidang tertentu saja. Pertumbuhan teknologi yang tepat dapat berpengaruh terhadap kemudahan perusahaan atau instansi maupun organisasi dalam mengerjakan suatu aktivitas dengan efektif dan efisien. Peranan teknologi pada bidang komputasi tentunya dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menyelesaikan atau membantu permasalahan yang rumit. Karyawan pada perusahaan PT Kerjaya setiap tahunnya menerima kenaikan gaji. Dalam proses penentuan kenaikan gaji karyawan pada perusahaan PT Kerjaya terdapat kendala atau masalah, yaitu proses perhitungan dalam menentukan kenaikan gaji karyawan yang masih manual atau dapat dikatakan belum atau tidak terkomputerisasi, sehingga dapat menimbulkan kesalahan pada hasil perhitungan sewaktu-waktu yang mengakibatkan hasil keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu, dalam menentukan kenaikan gaji karyawan diperlukannya dukungan sistem yang tepat untuk mendukung proses penentuan kenaikan gaji, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat serta objektif. Maka dari itu, salah satu sistem yang mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi-terstruktur. Sudah banyak metode-metode yang telah diterapkan untuk melakukan suatu sistem pendukung keputusan atau SPK, yaitu Simple Additive Weighting atau SAW tersendiri, Rank Order Centroid atau ROC, TOPSIS, Electri, ARAS. Metode Simple Additive Weighting atau SAW juga merupakan metode Multiple Attribute Decision Making atau MADM yang paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk metode penjumlahan bobot dari kinerja setiap objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama pada semua kriteria yang dimiliki. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Penerapan Metodologi Simple Additive Weighting pada Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kenaikan Gaji Karyawan, sistem pendukung keputusan yang dibangun bersifat kualitatif. Pada bagian metode Simple Additive, pada bagian penentuan bobot kriteria, sehingga pada penelitian ini mencoba untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW yang bersifat kuantitatif. Dalam artian, bobot kriteria dibuat dalam satuan angka. Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada PT Kerjaya. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, perusahaan akan mudah menentukan kenaikan gaji karyawan yang nantinya akan memberikan manfaat untuk mempermudah kepala pimpinan perusahaan dalam melakukan proses perhitungan dan mekanisme perhitungan yang baku atau konsisten, dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam menentukan kenaikan gaji karyawan.
Problem statement. Bagaimana cara menerapkan sistem pendukung keputusan pada kenaikan gaji karyawan menggunakan metode simple adaptive weighting? Kajian pustaka. Yang pertama, karyawan. Karyawan adalah seseorang yang bekerja di sebuah lembaga perusahaan dengan menggunakan tenaga dan waktu yang berhak menerima upah atau gaji setiap bulannya dari perusahaan tempat ia bekerja. Kenaikan gaji. Kenaikan gaji merupakan salah satu bentuk apresiasi dari setiap perusahaan untuk karyawannya yang telah memperoleh atau meraih kinerja bagus selama 1 tahun atau lebih pada jabatan yang ia jabati di dalam perusahaannya tersebut. 3. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem yang dimana dapat melakukan pendekatan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memberikan kemudahan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan semi terstruktur dan tidak terstruktur. 4. Metode Simple Adaptive Weighting atau SAW merupakan salah satu metode yang banyak orang menggunakannya. Metode ini juga disebut sebagai penjumlahan berbobot dari kinerja setiap objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama pada semua kriteria yang dimiliki. Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan yang berbobot dari rating kinerja setiap alternatif. Yang kelima adalah penelitian terkait. Di sini terdapat 5 penelitian terkait. Yang pertama ada M. Barudin dengan judul Sistem Pendukung Keputusan, Penelitian Kinerja Karyawan menerapkan kombinasi metode Simple Adaptive Weighting atau SAW dengan Ring Order Centroid atau ROC. Hasil penelitiannya terdapat sebuah dalam penelitian ini dibahas kombinasi metode Ring Order Centroid atau ROC dan Simple Adaptive Weighting SAW untuk menghasilkan keputusan manajer perusahaan dalam penilaian kinerja karyawan. Banyak penelitian yang melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting, namun belum atau tidak menggunakan pembobotan yang baik. Maka dari itu, dengan kombinasi metode pembobotan dan perangkingan, maka hasil keputusan dapat dipastikan akan menjadi lebih efektif. Di penelitian terkait yang kedua, terdapat sebuah penulis T. Y. Akirina N. M. Sony dengan judul Fuzzy Inference System atau FIS dengan metode Tsukamoto dan Mamdani dalam menentukan kelayakan kenaikan gaji karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan Fuzzy Inference System atau FIS dalam menentukan kelayakan kenaikan gaji karyawan, karena metode Fuzzy Inference System ini dapat menetapkan rata-rata tertimbang untuk menghitung kelayakan kenaikan gaji sebagai hasil akhir. Dalam beberapa hal, pemberian kenaikan gaji seringkali memenuhi masalah, seperti menilai dan jumlah kenaikan skala yang tidak sesuai. Maka dari itu, dengan menggunakan logika Fuzzy, teknik penyelesaian masalah di mana keanggotaan yang umumnya diawali oleh 0 atau 1 sehingga lebih seimbang. Salah satu metode Fuzzy yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah adalah metode Tsukamoto dan Mamdani. Hasil penelitian terkait yang ketiga adalah dengan penulis N. Astiani, D. Adreswari, dan Y. Setiawan dengan judul Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Tanaman Obat Herbal untuk Berbagi Penyakit dengan metode ROC, Ring Order Centroid, dan metode ORES berbasis mobile web. Hasil tes yang tepat untuk tanaman obat herbal untuk berbagi penyakit yang dilakukan metode ROC atau Ring Order Centroid dan metode ORES berbasis mobile web mampu memberikan hasil dengan menggunakan kuesioner sebesar 86,75%. Untuk pengujian sistem fungsional, 87% untuk
pengujian antarmuka dan akses, dan 87,33% untuk pengujian sistem keunggulan. Yang keempat, dengan nama peneliti N. Marpaung yang berjudul Penerapan Metode Simple Adaptive Weighting pada Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kenaikan Gaji Karyawan. Metode ini dipilih karena mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang sudah dihitung dengan nilai bobot dari setiap atributnya. Sistem pendukung keputusan yang dibuat untuk membantu menentukan kenaikan gaji karyawan, Akbid Ashifa kisaran, memanfaatkan FMADM atau Fuzzy Multiple Attribute Decision Making dengan salah satu metodenya yaitu SAW atau Simple Adaptive Weighting, mampu memperoleh alternatif keputusan terbaik sebanyak 2 karyawan atau 14% dari 14 data karyawan yang telah diolah. Penelitian terkait yang kelima yaitu Esulsari dengan judul Penerapan Kombinasi Metode Simple Adaptive Weighting dan Rank Order Centroid atau ROC dalam keputusan pemberian kredit. Hasil penelitian terdapat keputusan pemberian kredit yang dilakukan. Metode Rank Order Centroid atau ROC dan Simple Adaptive Weighting atau SAW akan memberikan nilai akhir yang dapat membantu manajer kredit dalam efektivitas keputusan menerima kredit dalam perankingan keputusan penilaian calon nasabah kredit yang diterima. Metodologi penelitian. Di sini terdapat tahapan penelitian. Dalam melakukan penelitian pada PT Kerjaya, penulis melakukan beberapa tahapan, di antaranya itu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis. Yang pertama, penelitian lapangan. Pada bagian pertama ini, penulis melakukan beberapa metode seperti pengamatan, wawancara kepada kepala pimpinan perusahaan atau direktur. Adapun data-data yang diperlukan dalam pengolahan data sistem pendukung keputusan dengan metode SAW, yaitu data karyawan yang diperlukan untuk diolah dan diterapkan pada sistem pendukung keputusan dengan metode SAW. Data-data karyawan yang dijadikan sebagai data kriteria, data himpunan kriteria, data alternatif, dan data klasifikasi. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Pada tahapan ini, penulis membaca literatur terkait penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa pakar, termasuk membaca beberapa buku dan jurnal yang berhubungan mengenai kenaikan gaji karyawan dan berkaitan tentang metode yang digunakan pada sistem pendukung keputusan kenaikan gaji karyawan. Yang ketiga, analisa sistem. Pada tahapan ini, penulis melakukan riset pada perusahaan untuk mendapatkan suatu hasil sebagai pendukung keputusan untuk menentukan kenaikan gaji karyawan berdasarkan metode penelitian yang dilakukan. Data-data yang diperoleh dari metode penelitian yang dilakukan kemudian akan dianalisis sehingga diperoleh beberapa kriteria sebagai input dengan nilai yang sudah ditentukan, yang nantinya akan dikalkulasikan dengan rumus sistem pendukung keputusan metode Simple Adaptive Weighting. Yang keempat, penetapan hasil penelitian. Pada bagian terakhir ini, karyawan akan terpilih mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan ranking atau kinerja yang bagus. Dan berikut ini adalah susunan data-datanya yang terdapat: penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, analisa sistem, dan penetapan hasil penelitian. Dan berikut ini adalah sebuah referensi yang telah saya dapatkan untuk mengerjakan penelitian ini. Baiklah, sampai di sini saja hasil presentasi saya. Jika ada salah kata saat saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.